Salam KKT bagi kita semua, bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, saya Pastor Celestinus Manalu dari Keuskupan Agung Medan, seperti sudah kita sepakati, pada bulan September ini kami dari KKT Keuskupan Agung Medan akan membagikan kisah kasih Tuhan dengan memperhatikan, mendalami Injil yang besok, hari Minggu besok, tanggal 4 September akan kita dengarkan dan renungkan bersama. Apa yang mau kita renungkan sehubungan dengan pelayanan kita di KKT, sejalan dengan ajaran Yesus dalam Injil. Pelayanan di KKT membutuhkan kemauan, kesungguhan, dan konsistensi seperti dimaksudkan oleh Yesus. Apa itu? Antara lain membenci, disebut oleh Yesus demikian ya, membenci katakanlah keluarga, orang tua, sanak saudara, dan semua pihak-pihak yang kita yakini sangat penting, sangat berguna, dan mungkin sangat menentukan bagi hidup kita. Tetapi Yesus justru menyentuh itu, justru menyampaikan pesan untuk membenci, untuk menarik jarak atau membiarkan pihak-pihak yang sangat berguna dan penting dalam hidup kita itu tidak menjadi pusat perhatian atau juga tidak menjadi pihak yang mengatur, yang mempengaruhi, dan yang menentukan tindakan-tindakan hidup kita. Karena apa? Yesus menginginkan pelayanan. Dan bukan hanya sekedar pelayanan, tapi pelayanan yang lahir dari sikap pengorbanan. Maka dikatakan juga dalam Injil yang sama, agar kita menyangkal diri, memanggul salib, dan kemudian menunjukkan diri sebagai pribadi yang mengikuti Dia. Pelayanan kita di KKT ini seperti kita tahu, berada dan berjumpa dengan orang-orang yang terpenjara. Di tempat mereka sedang menjalani pemulihan hidup. Barangkali juga sedang menjalani dan mengalami masa di mana menjadi pribadi yang terpinggirkan, yang tidak ada yang mendengar, dan barangkali juga saudara-saudari yang terkasih oleh keluarga dekatnya tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang berharga. Hadir di antara mereka tanpa kualitas kemuridan seperti diajarkan oleh Yesus, sulit rasanya membagikan kabar baik. Sulit membayangkan orang atau pribadi yang mau terlibat dalam pelayanan di KKT, berbagi kasih Tuhan, tetapi masih diliputi dengan pertanyaan, misalnya, apa untungnya bagi saya? Rugi rasanya pergi ke penjara. Bukan hanya rugi, resiko apa ada di sana? Kebersihan lah. Mungkin kita pikir kita akan berjumpa dengan orang-orang yang menakutkan, yang menyeramkan, dan kita tidak tahu semua mengapa mereka ke penjara. Mungkin pembunuhan, mungkin narkoba, mungkin ini dan macam-macam. Dan bila itu meliputi pikiran kita dan serentak tidak mempunyai kualitas murid seperti diharapkan oleh Yesus, rasanya tidak mudah atau barangkali kita akan memilih untuk tidak pergi, untuk tidak berjumpa dengan mereka, apalagi untuk membagikan kasih Tuhan.
Maka seperti dimaksudkan oleh Yesus, siapapun yang mau menjadi muridnya yang benar, perlu mengasah diri. Perumpamaan misalnya disebut oleh Yesus, siapa yang tidak berpikir dulu kalau dia mau membangun sesuatu? Siapa yang tidak memperhitungkan dulu jumlah bala tentaranya kalau mau bertempur? Menjadi murid Tuhan juga perlu pematangan diri. Perlu pemuritan seperti yang dimaksud oleh Yesus dengan kriteria. Membenci orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Dan tegas dikatakan oleh Yesus pada bagian akhir dari Injil, yang tidak mampu melakukan itu, yang tidak mampu menjadikan dirinya dengan kualitas sikap hidup seperti dikatakan oleh Yesus, tidak layak menjadi muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil dan sudah menjadi murid Tuhan sejak kita dibaptis. Di berbagai kesempatan kita juga sudah mencoba untuk menghadirkan diri sebagai murid Tuhan. Dan kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan sendiri untuk menjadi murid yang semakin berkualitas sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ada banyak cara untuk memurnikan dan memperdalam serta meningkatkan kualitas kemuridan kita. Doa, merenungkan sabda Tuhan, sharing iman akan menjadi sangat penting. Karena itu juga saudara-saudari yang terkasih di KKT kita selalu memulai kegiatan kita dengan doa. Kita mengakhirinya dengan doa. Dan tawaran yang pertama yang mau kita sampaikan setiap kali kita pergi ke penjara atau ke rumah tahanan ialah doa, ekaristi, pendalaman iman, dan pendalaman atas sabda Tuhan. Dan bagi kita anggota KKT yang secara langsung terlibat dalam pelayanan ini, kita dapat setiap kali mengasah kemuridan kita lewat perjumpaan-perjumpaan kita dengan mereka yang terpenjara, yang sedang menjalani pembinaan. Membuka hati lebih luas, mendengarkan dengan sikap persahabatan yang lebih tulus, menyapa tanpa merasa sungkan. Semua itu adalah tindakan-tindakan yang membutuhkan latihan, membutuhkan juga sikap pengorbanan dan penyangkalan diri yang lebih baik dari hari ke hari. Agar dengan demikian, kasih Tuhan yang kita sebarkan, kasih Tuhan yang kita tawarkan, sungguh dialami oleh mereka yang sungguh menantikan kehadiran Tuhan lewat sapaan, lewat perjumpaan, lewat pemberian-pemberian sederhana yang kita boleh sampaikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga adalah pribadi-pribadi yang mengalami kasih Tuhan. Kita menerima ragam berkat, dan itu adalah kasih Tuhan. Dan sesuai dengan panggilan kemuridan kita, dan secara khusus di KKT ini, komunitas kasih Tuhan ini, kita hendak membagikan kasih Tuhan itu secara khusus bagi mereka yang terpenjara. Semoga setiap pelayanan dan usaha-usaha kita yang dijalankan, yang dikembangkan, yang disebarluaskan melalui KKT ini, selain membagikan rahmat Tuhan, kita pun semakin yakin dapat menjadi murid Tuhan yang tidak dihambat oleh kepentingan pribadi, oleh keinginan pribadi, dalam usaha-usaha pelayanan kita. Salam KKT dan selamat melayani, selamat membagikan kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati.